Oke, teman-teman, karena udah pukul 19.15, pukul 7.15, aku izin untuk memulai kelasnya ya. Oke, aku izin share screen dulu ya untuk materinya. Nah, udah terlihat teman-teman? Udah, oke, aman. Sebelumnya aku mau nanya, suara aku udah jelas kan, aman? Nggak terlalu kecil ataupun gimana? Aman, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Cutmerah Balkis Alaya. Kalian bisa panggil aku Kak Balkis ataupun bisa juga Kak Cut ya. Kalau misal kalian pengen panggilan yang simple gitu, Kak Cut boleh, Kak Cut boleh, ataupun Kak Balkis mungkin ya. Terus di sini aku sebagai tutor PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, sebelum lanjut ke materinya, aku pengen nanya nih, teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang PPU ini? Yang mungkin kalian udah pernah cari tahu nih, apa aja sih PPU itu, maksudnya materi-materinya, ataupun sebenarnya ini belajarnya tuh ke arah mana gitu. Boleh kalian jawab di kolom chat, ataupun boleh raise hand gitu. Ada yang mau jawab-jawab? Belum ada ya? Tunggu. Itu pertanyaan ini biar kalian tahu apa sih ntar materi ini yang bakal aku pelajarin itu, yang bakal aku uh, sampaikan ke kalian itu tentang apa gitu. Kenapa sih kita belajar PPU gitu. Oke, karena pernah nyoba tryout Kak, dan ternyata ini banyak bacaannya. Iya bener, banyak bacaannya. Karena emang di PPU ini tuh, tapi aslinya jawabannya simpel sih. Iya betul. Yang penting intinya di PPU ini kita tuh emang soalnya tuh banyak bacaan, tapi satu soal itu ada satu bacaan itu, satu teks itu bisa buat beberapa soal gitu. Misalnya bisa nyampe 5 soal bahkan lebih gitu. Tapi intinya di PPU ini kita tuh belajar memahami apa ya? Belajar memahami teks atau bacaan yang kita baca gitu. Sepemahamanku materi yang masuk PPU ini seperti hubungan antar kalimat, pola kalimat gitu Kak. Iya betul banget gitu. Betul banget Siti Nur Aziza. Cuman kali ini kita bakal belajar yang lebih banyak muncul dulu ya. Tapi itu juga banyak sih. Cuman lebih banyak muncul menurut aku, sepengalaman aku di UTBK 2024 tuh ini yang banyak muncul gitu. Jadi aku di awal kelas aku ini, aku bakal eh bakal nyampein materi yang emang banyak muncul gitu. Nanti mungkin yang sisa-sisanya itu bakal aku bahas di next class ya. Oke, aku lanjut. Oh ya, di sini udah aku tulis, aku isi. Apa itu PPU? Yaitu mengukur kemampuan memahami informasi umum, seperti teks, berita, dan lain-lain. Ini tuh sebenarnya bisa berlaku di kehidupan sehari-hari ya. Misal kalian baca berita, gitu, baca teks, ataupun ntar baca buku juga termasuk ya, baca artikel gitu loh. Jadi ya menilai secara logika juga. Jadi kadang di PPU ini orang tuh bisa apa ya, bisa ngerti secara logika gitu, dipikirkan secara logika gitu. Kadang kan misal kalian nanya materi PPU, kadang ke teman, aku juga dulu kalau nanyain, misal ada teman nanyain materi PPU, aku kayak sebenarnya aku nggak bisa ngajarin, tapi otak aku tuh bisa
mikir secara logikanya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke cara logika gitu, enggak yang harus sesuai apa ya. Jadi kalian bukan yang hafalan gitu, tapi nalar kalian, logika kalian itu bekerja di PPU ini. Jadi belajar untuk pahaman konteks dan ketepatan menyimpulkan. Dan ini tuh bukan hafalan materi sekolah. Oke, aku is the next. Karakteristik soal PPU, yaitu biasanya itu berbasis teks ya, pendek sampai sedang, nggak yang terlalu panjang tuh. Terus jawabannya juga bisa tersurat ataupun tersirat. Apa maksudnya tersurat ataupun tersirat? Kalau tersurat itu berarti udah ada jawabannya, udah terlihat nih di teksnya gitu. Tapi bisa juga mengandung makna lain gitu. Jadi maknanya tersirat, nggak ada di dalam teks itu jawabannya. Ini juga hati-hati di soal PPU ini bisa mencibak kalau tidak teliti dalam membacanya. Apalagi apa ya? Kalau PPU ini seingat aku di UTBK 2024 itu tuh waktunya itu paling dikit ya. Jadi 20 soal dan waktunya itu cuma 15 menit. Jadi ya nggak nyampe semenit untuk menjawab satu soalnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus untuk menjawab soal PPU ini. Oke, aku mau nanya, kenapa sih PPU diujikan dalam UTBK SNBT? Kenapa sih? Emang sepenting itu ya, si PPU ini harus banget diujikan di UTBK? Mau coba jawab? Boleh raise hand ataupun jawab di kolom chat. Penting, Kak. Kenapa? Kalau menurut aku itu melatih thinking for the critical thinking kita sebagai calon mahasiswa, di mana nanti kan kita sebagai peneliti muda untuk sarjana ya kayak gitu. Jadi pengetahuan umum tuh kita biar wawasannya luas, terus pemikirannya juga berkembang kayak for the logic and rasional sih menurut aku gitu. Soalnya kan nanti kita akan mengerjakan skripsi, penelitian dan lain-lain kayak gitu. Yeah. Betul, terima kasih. Yang udah jawab, nggak kelihatan nih, maaf ya. Yang jawab siapa? Nggak kelihatan namanya di akun. Makasih pokoknya udah jawab, keren banget jawabannya, betul banget, tepat banget. Intinya di PTU ini kenapa harus diujikan dalam UTBK SNBT? Karena nanti di kita kuliah, waktu kuliah itu tuh bakal disuruh banyak, dituntut untuk banyak baca jurnal, artikel, ataupun termasuk kayak berita-berita gitu. Jadi PPU ini kan belajar untuk mengerti dari sebuah teks ataupun bacaan yang sedang kita baca gitu. Dan kadang kan di bacaan-bacaan itu kan ada makna yang tersirat gitu. Ada mungkin makna-makna dari tiap katanya itu mungkin terdengar asing ya. Jadi ya kalau dari PPU ini kita juga diujikan lah seberapa jauh kita bisa memahami makna di tiap kata tersebut gitu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu ide pokok. Ide pokok merupakan sebuah topik atau pesan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok itu misalkan kalimat utama, gagasan pokok, gagasan utama, gagasan pikiran, dan pokok pikiran. Jadi soal-soalnya tuh kata kalimat dalam soalnya tuh kadang beda, kayak ide pokok dalam paragraf tersebut adalah, atau bisa juga kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah gitu. Jadi ada banyak nih nama-nama lainnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya dapat soal yang mungkin katanya berbeda, tapi kan maksudnya kalian tahu ya ini adalah kita diminta untuk mencari ide pokoknya gitu. Oke, ciri-ciri ide pokok biasanya menjadi pusat atau inti pembahasan, lalu diikuti dengan kalimat penjelas yang menjelaskan lebih lanjut, dapat berdiri sendiri tanpa kalimat penjelas gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya membaca ide pokok itu kalian bisa tahu nih apa yang sedang dibahas, intinya itu apa gitu kan. Jadi tanpa di sini juga kan dapat berdiri sendiri tanpa kalimat penjelas. Jadi kalaupun si ide pokok itu, kalimat ide pokok itu cuma satu, cuma ada si ide pokok ini, kalian bisa tahu gitu inti pembahasannya begitu. Oke, lanjut.
letak ide pokok. Letak ide pokok itu ada 3, tergantung jenis paragrafnya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Di paragraf deduktif ini, ide pokoknya tuh ada di awal paragraf, kemudian ada paragraf induktif, ide pokoknya ada di akhir paragraf, dan paragraf campuran, jadi ide pokok ada di awal dan di akhir paragraf. Oke, bisa diingat ya nama-namanya. Aku lanjut. Nah, ini untuk contoh paragraf deduktif. Jadi, ide pokoknya ada di awal. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, itu adalah ide pokoknya. Nah, kalau bisa kalian lihat kan di sini sekali kalian baca untuk di kalimat awal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, kalian udah tahu nih apa sih yang akan dibahas? Tahu kan inti pembahasannya itu udah terlihat lah dari situ. Jadi kalian tahulah ini kalau ini paragraf deduktif gitu. Jadi cara kalian tahu buat ide pokoknya ini itu tuh kalian pertama kali baca, kalian udah tahu kalau ini tuh emang inti gitu. Emang udah nggak yang kayak bukan kalimat penjelas lah pokoknya. Nah, ini oke, lanjut. Contoh paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu biasanya di akhir kalimatnya itu tuh di akhir kalimat, di akhir paragrafnya itu kalimatnya tuh ada kalimat simpulan itu. Nih, kayak gini contohnya. Dapat dikatakan bahwa banjir bandang yang melanda di Denpasar minggu lalu membawa dampak buruk bagi kesehatan para korban. Mungkin kalau misal kalian baca di awal itu nggak mungkin ya itu ide pokok karena tiba-tiba banget setelah banjir surut anak-anak berhasil dievakuasi diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Kan kayak tiba-tiba banget bahas itu kan aneh kan. Jadi kalau misal induktif itu dari yang khusus dulu baru ke yang umum gitu. Kebalikan dari deduktif tadi. Jadi dari kalau yang deduktif itu dari yang umum baru yang ke yang khusus. Lanjut, contoh paragraf campuran. Nih, jadi si kalimat si paragrafnya itu di awal kalimat awal dan kalimat akhir itu uh, jadi apa ya? Emang bisa dua-duanya itu menjadi penjelas itu. Jadi pas kalian baca awal juga kalian bisa mengerti kan, menerapkan pola hidup sehat sangat penting bagi setiap orang. Nah, itu kalian pasti bisa ngerti lah kalau itu tuh tahu kalau itu adalah inti dari bacaan atau dari paragraf tersebut. Terus di akhir juga ada kalimat simpulan. Maka dari itu, demi terjaganya keteraturan dan produktivitas hidup, sangat penting bagi setiap orang untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi kalau misal paragraf campuran, itu dari inti ke khusus, baru ke inti lagi gitu. Oke. Mau tonton lagi azan dulu ya. Aku mau izin jeda sebentar. Sebentar aja.
Oke, teman-teman, aku izin lanjut ya untuk pembahasan materinya. Kita lanjut di cara menemukan ide pokok. Yang pertama itu ketika ide pokok ada di akhir, kalian bisa lihat di apa di akhir kalimat itu ada, kok ini ada oleh karena itu, maaf ya, ini double, harusnya oleh karena itu, maka itu bisa juga. Jadi kalau di akhir itu biasanya terdapat simpulan yang ditandai oleh konjungsi. Jadi kalau misal aku mencari ide pokok itu, aku biasanya langsung lari ke akhir paragraf tersebut gitu. Jadi kalau misal ada kalimat simpulan, itu udah berarti biasanya seringnya itu ide pokoknya itu ada di akhir. Baru aku kalau misal nggak ada kalimat simpulannya, baru aku lari nih ke awal. Berarti kemungkinan bakal di awal gitu. Pasti bakal di awal gitu untuk kalimat, untuk ide pokoknya. Untuk di awal kalimat, paragraf biasanya bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Seperti yang aku jelaskan tadi, paragrafnya itu kalaupun dia cuma ada satu paragraf kalimat maksudnya. Kalau misal si kalimatnya itu cuma ada satu, itu tuh dia, kalian bisa ngerti untuk apa ya, pembahasan intinya gitu, nggak yang kemana-mana gitu. Jadi bukan yang terlalu lari-lari kemana gitu. Jadi bukan kalimat penjelas lah intinya, bukan kalimat penjelas dan sifatnya umum. Jadi emang inti bisa kalian mengerti untuk kalau itu adalah kalimat inti gitu. Terus tidak terdapat simbolan di akhir paragraf. Ya gitu, jadi seperti aku jelaskan, aku biasanya nyarinya di akhir dulu. Kalau dia ada di akhir, maksudnya kalimat simpulan di akhir, baru aku lari ke awal. Untuk campuran, ini adalah campuran dari keduanya. Yang di kalimat awal paragraf bersifat umum, dan di akhir juga ada simpulannya gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kalian udah ketemu nih kalimat simpulan di akhir paragraf, itu tuh ya udah ketemu gitu kan, pasti di akhir, walaupun itu ada campuran kan, tapi kan karena campuran ini kan bisa awal bisa akhir, maksudnya tuh campuran ya awal dan akhir. Jadi sebenarnya kalau misal kalian baca di akhir doang aja, itu kalian bisa nemuin ide pokok tersebut gitu. Terus ini, oke, latihan soal teman-teman, kalian bisa mencobanya seperti yang aku jelaskan tadi. Boleh dicoba dulu. Aku pengen kalian coba dulu untuk latihan soal yang pertama ini. Waktunya aku kasih 2 menit, aku setel, pasang, bentar, maaf. Aku pasang stopwatch di waktu 2 menit, maaf. Nanti kalian bisa baca, bisa jawabnya di kolom chat aja ya. Stopwatch, oke. Bisa dimulai dari sekarang, 2 menit ya. Ampun, boleh.
Satu menit lagi teman-teman. Oke, waktunya udah habis. Baru Anggun yang jawab, C kakak. Oke, kita lihat jawabannya ya di next slide. Gak apa, ini sebagai latihan aja sih, seberapa paham untuk materi yang sudah aku sampaikan. Iya betul, jawabannya C, pertemuan meja bundar anggota tahunan RSP. Keren Anggun, keren. Jauh di kolom komentar, iya. Iya, Yusril, iya C. Tadi kamu ada raise kah? Gak apa sih, C. Oke, sebentar-bentar. Aku bakal kasih pembahasannya, cuman, nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah contoh paragraf deduktif ya. Jadi, si kalimat utamanya itu ada di awal. Nah, sejumlah pemangku kepentingan global di sektor industri kelapa sawit berkumpul dalam pertemuan meja bundar SPO untuk minyak sawit keberlanjutan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesamaan tersebut menjadi agenda pertemuan fisik utama yang digelar oleh masa pandemi COVID-19 saat memberikan pidato pembuka. CEO RSPO yang baru, Joseph De Kras, turut meluncurkan laporan dampak 2022 dan pemerannya. De Kras membeberkan sejumlah kemajuan anggota RSPO di berbagai indikator keberlanjutan. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah intinya adalah pertemuan dari meja bundar RSPO. Sebenarnya dari awal juga udah ketemu ya si kalimat utama itu. Apa sih namanya tadi? Inti kalimat. Gagasan utama. Gagasan utamanya dari awal. Yang kalimat pertama yaitu pertemuan meja bundar tahunan RSPO. Oke, lanjut. Maaf, sebentar. Latihan soal 2, aku mau kalian coba lagi. 2 menit. Dijawabnya di kolom chat ya. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Teman-teman yang lain udah ada banyak yang udah jawab. Tinggal 1 menit lagi ya.
Oke, waktunya habis. Kita lihat jawabannya. Iya, betul, C. Itu termasuk kalimat induktif ya. Keren. Tadi yang udah jawab siapa aja nih? Nabila, Nazifa, Anggun. Siapa lagi nih? Yusril, Sarafina. Keren. Mantap. Ini termasuk kalimat induktifnya, jadi paragraf induktif maksudnya. Ya Allah, maaf. Jadi si inti bahasanya itu, inti pokoknya itu ada di akhir paragraf ya. Misalkan di sini ada kalimat simpulan. Oleh karena itu, untuk menghadirkan pasar rakyat yang nyaman memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, dan pelestariannya. Dan yang sesuai di sini adalah yang C ya, karena yang A juga nggak ada di akhir ya. Mungkin kalian bisa lihat di, seperti yang tadi aku sarankan untuk sarannya, kalian bisa langsung lari ke kalimat akhir ini, ya di akhir kalimat ini misal. Jadi kalian bisa langsung temu nih kalau misal udah ada kalimat simpulan ini. Kalau misal belum ada kalimat simpulan, baru kalian lihat di kalimat awalnya ini, yang di awalnya. Jawabannya yang C. Oke, terima kasih yang udah jawab. Keren. Oke, aku lanjut ya. Untuk, maaf. Nah, untuk materi yang kedua adalah tata makna. Tata makna adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Jadi, tiap kadang kalau misal kita baca jurnal, artikel, itu tuh ada mungkin ada makna yang emang tersirat ataupun makna yang emang belum kita mengerti, maksudnya agak jarang kita dengar lah. Jadi kita belajar di PPU ini. Tapi ini juga, makna ini juga ada banyak jenisnya. Ada 3 maksudnya. Nah, ada 3 jenis makna. Yang pertama itu ada makna leksikal, yaitu makna yang asli dan terdapat di dalam kamus gitu. Jadi makna ini udah ada jelas dalam kamus dalam KBBI. Contohnya yaitu minum. Minum dalam KBBI adalah memasukkan air ke dalam mulut lalu meneguknya. Nah, jadi makna leksikal itu adalah makna yang udah ada di dalam kamus gitu. Jadi emang makna aslinya itu gitu, nggak ada makna lainnya gitu. Terus makna gramatikal, yaitu makna yang timbul setelah adanya penimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Contoh, bertopi. Mungkin dari makna awalnya itu, mungkin makna leksikalnya itu adalah topi, tapi karena ditambahin ada tambahan ya, dari penimbuhan ini ada penimbuhan, contohnya bertopi. Nah, dari kata bertopi, kata itu akhirnya menimbulkan makna yang lain. Nah, bertopi itu apa? Ya, makna bertopi itu orang yang memakai topi gitu kan. Terus ada juga pengulangannya contohnya kayak ibu-ibu. Mungkin di makna leksikalnya itu adalah hanya satu, ibu gitu kan. Karena ini ada pengulangan di makna gramatikal, akhirnya berbeda nih maknanya. Kalau ibu doang satu kata, itu artinya adalah orang yang melahirkan kita. Nah, karena ada pengulangan ibu-ibu, akhirnya si maknanya itu berubah nih, jadi makna gramatikal, dan akhirnya artinya apa kalau ibu-ibu? Wanita dewasa, mungkin wanita dewasa yang berjumlah banyak gitu. Lalu pemajemukan, ada 2 kata yang bersatu gitu. Yang maksudnya 2 kata menjadi satu makna gitu. Contohnya banting tulang. Banting tulang di sini termasuk juga makna tersirat ya. Jadi makna apa ya namanya? Aku lupa. Makna kiasan maksudnya itu. Aku lupa katanya tadi. Makna kiasan ya. Jadi bukan, kalau di makna gramatikal itu banting tulang adalah bekerja keras ya, orang yang bekerja keras. Lalu ada makna denotasi, yaitu makna yang lugas dan apa adanya. Contohnya tangan kanan. Di makna denotasi ini, tangan kanannya emang benar tangan yang di sebelah kanan gitu.
Terus ada juga kalau misal makna denotasi ini nggak ada makna kiasan ya, Kak. Kak. Nggak ada makna kiasan ya, teman-teman. Jadi, misal di makna denotasi ini ada kata banting tulang. Ya, emang artinya benar. Makna denotasi itu makna yang apa adanya. Jadi, emang orang lagi banting tulang gitu. Ataupun juga bisa juga misal contohnya makna kiasan lain itu misal kambing hitam gitu. Berarti dalam makna denotasi ini benar emang apa adanya gitu. Jadi kambing yang berwarna hitam bukan orang yang dituduh atau disalahkan gitu. Jadi nggak ada makna kiasan dalam makna denotasi ini. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Langsung latihan soal teman-teman. Ini mungkin untuk makna ini kalian itu diminta untuk apa ya, lebih banyak membaca ya, karena ya seperti itulah. Maaf, salah. Maaf, pencet. Karena emang banyak kata yang mungkin jarang kalian dengar, kata-kata yang asing gitu. Jadi dengan kalian banyak membaca, misal kalian nemu nih ada kata baru yang belum kalian mengerti apa maknanya, jadi kalian bisa mengerti dengan kalian membaca itu. Gitu. Oke, waktunya. Aku kasih ini 1 menit bisa ya? Cepatlah. Oke, 1 menit. Jawabnya di kolom chat. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Dan jawabannya kita lihat adalah orang terkenal. Yeay. Coba nih, jawabnya benar semua nggak sih? No. Yusril, Sasha, Nabila, Sasabila, keren. Sumpah, langsung bener nih. Bener semua kalian keren. Jadi dalam ini adalah salah satu contoh dari makna leksikal ya. Jadi kata pesohor itu dalam KBBI adalah mengandung makna orang terkenal, termasyhur, ternama, dan selebritas itu. Oke, tadi aku lihat itu ada yang nanya ya, maaf ketinggalan tadi. Kak, Andra ini Mutiara nanya, Kak, makna leksikal sama definisi itu kelihatannya hampir sama ya? Buat cara ngebedainnya gimana? Oke, aku coba jawab ya. Sepengalaman aku izin balik lagi ya ke slide ini. Untuk makna leksikal biasanya itu hanya ada satu kata. Contohnya ini kayak minum gitu kan. Terus mungkin bisa kata yang lainnya lah, misal makan gitu. Biasanya cuma ada satu makna. Nah, kalau kata denotasi, itu tuh biasanya emang ada dua kata. Dua kata, sama kayak gramatikal. Cuman bedanya di denotasi itu kan emang makna aslinya gitu. Bisa dipahami nggak? Dan di makna leksikal itu kan ada di kamus KBBI. Kalau di makna denotasi, itu apa yang kalian lihat aja, apa yang kalian cerna gitu. Bisa dipahami nggak? Maaf banget. Oke, bisa Kak. Makasih. Oke, makasih Mutiara. Mutiara. Oke, lanjut ya. Tadi ini udah nyampe sini. Lanjut ke ini, latihan soal kedua. Aku mau di sini 1 menit aja ya, karena kalian nggak perlu baca banyak di sini. Oke, 1 menit. Jawabnya di kolom chat dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Yusril, kamu rahasiain, silakan boleh. Apa yang ingin disampaikan? Atau ingin mencoba menjawab? Tadi aku mau tanya Kak, tapi udah lanjut ke soal dua. Jadi tadi kan persohor ya, itu sebenarnya kalimat aslinya itu apa persohor atau tersohor sih yang orang terkenal atau orang dikenal itu. Terima kasih. Oke, ya. Ntar aku coba jawab. Terima kasih sebelumnya Yusril, Sasha, sama Teresa udah jawab latihan soal yang kedua ini. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. A. Operasi gotong royong. Operasi semut itu termasuk kata tadi apa? Gramatikal ya, kata gramatikal. Maaf aku lupa tadi. Kata gramatikal, jadi nggak beneran lagi operasi semut, tapi ini adalah salah satu dari makna kiasan tersebut ya. Dan ini makna operasi gotong royong untuk membersihkan lingkungan bersama dengan berjalan kaki. Oke, tadi lanjut pertanyaan siapa tadi? Yusril ya? Iya Kak. Oke, aku coba jawab. Kalau tadi pertanyaan apa? Pesohor atau tersohor? Iya, tersohor apa pesohor? Tadi yang jawaban A. Itu apa di soalnya tuh pesohor. Nah, Di soalnya itu pesohor. Jadi kata aslinya itu pesohor atau tersohor gitu. Gitu. Oh, oke. Karena di sini katanya itu pe ya. Pe itu berarti lebih ke orang ya. Kalau tersohor itu lebih ke kata kerjanya tersohor gitu. Karena ini tujuannya untuk orang ya. Jadi tersohor. Gimana ya? Aku bingung jujur jelasinnya. Tapi semoga kamu tahu, bisa nggak? Atau mungkin kurang jelas? Oh, oke. Jadi kalimat aslinya itu tersohor, tapi itu untuk kata kerja. Iya, Sedangkan pesohor itu apa ya, difokuskan atau ditujukan untuk ke subjek kayak gitu. iya untuk si Hmm, kamu disebut. Seperti gimana ya contohnya ya? pelukis, penulis. Ya, gitu betul. Kalau pelukis kan itu berarti orangnya ya. Kalau misalnya terlukis itu kan kata yang kata kerja tersebut bisa dimengerti. Bisa-bisa Kak. Oke, soalnya aku biasa denger tersohor kayak gitu, Oh iya iya terus iya. kayak gitu. Oke, makasih Kak. Iya sama-sama Yusril. Oke, aku mau lanjut ya maaf. Begini. Sebentar. Oh ya, pertanyaan soal 2. Nah, lanjut materi ketiga itu ada sinonim dan antonim. Ini juga termasuk salah satu materi yang banyak ditanyain. Maksudnya yang banyak keluar lah di UTBK. Sepengalaman aku ya di UTBK 2024. Itu masih termasuk di itu ya, tata makna tersebut termasuk di tata makna. Sebenarnya masih satu materi sama yang tadi. Ini adalah lanjutan dari materinya. Yang pertama itu sinonim. Yang pertama itu ada sinonim. Sinonim ada 2, yaitu sinonim mutlak dan sinonim mirip. Sinonim mutlak yaitu persamaan kata atau kata-kata yang memiliki makna sama. Misalnya, sangat baik hanya bisa digantikan dengan amat baik. Contoh, kayak bunga, kata sinonimnya itu hanya bisa dengan kembang, yang artinya itu konteksnya itu sama ya. Lalu hewan hanya bisa diganti dengan binatang gitu. Lalu ada sinonim mirip, yaitu kata yang maknanya mirip, tetapi tidak bisa menggantikan dengan konteks yang sama. Oke, mungkin dari kalian lihat kalau misalnya di sinonim mutlak itu emang si katanya itu bisa digantikan dan dalam konteks yang sama gitu. Tapi di sinonim mirip ini emang maknanya mirip, cuman artinya itu kalau misal dalam konteks yang sama itu kayak nggak bisa gitu. Misal kecil, mini, mungkin bisa ya, kecil, mini.
Tapi pas alit sedikit itu kan mungkin ya konteksnya beda lah, nggak bisa disamain dengan satu konteks yang sama gitu. Lalu ada cantik, indah, elok gitu. Cantik, indah mungkin bisa mirip, tapi pas ke eloknya itu bisa berubahlah konteksnya kalau misal di sinonim tersebut. Oke, lanjut di ini antonim. Antonim ada yang baru aku dapat itu ada 4. Yang penting itu ada, pertama itu ada antonim kembar, yaitu hanya ada 2 anggota yang berlawanan. Misal perempuan, laki-laki, hidup, lawan katanya adalah mati, jantan, lawan katanya adalah betina. Lalu antonim majemuk, jadi di antonim majemuk ini satu kata bisa memiliki lawan kata yang banyak, ya, lebih dari 2 lah, lebih dari 1 pokoknya, bisa 2 atau lebih. Contohnya kayak emas, emas itu lawan katanya bisa perak, bisa tembaga, bisa juga besi. Untuk antonim bertahap, lanjutannya dan antonim bertahap miripnya itu, antonim bertahap ini mirip dengan antonim kembar, tapi antara 2 kata yang berantonim terdapat sejumlah tingkat antara gitu. Mirip ya, kayak besar, lawan katanya kecil. Sebenarnya mirip kan kayak antonim kembar, hanya 2 kata yang 2 anggota yang berlawanan. Tapi ini tuh ada tingkatan gitu loh. Jadi besar, kecil, nanti kan ada tingkatannya gitu loh. Kalau besar kan mungkin di bawah, kalau kecil tingkatannya di atas gitu. Dan juga kayak lawan katanya miskin gitu. Jadi ada tingkatannya lah gitu. Jadi ada yang salah satu di atas, ada yang salah satu di bawah gitu. Lalu antonim relasional, yaitu kata-kata yang berantonim mengandung hubungan kebalikan. Misalnya, orang tua lawan katanya adalah anak, suami lawan katanya adalah istri, penjual lawan katanya adalah pembeli. Gitu. Memang mirip sih sebenarnya dengan antonim kembar ini, cuman ya bisa kalian lihat untuk relasional itu ada relasi lah di antara keduanya gitu, misal orang tua dan anak gitu, suami dan istri, penjual dan pembeli, jadi mereka tuh ada hubungan interaksi lah antara keduanya gitu, walaupun itu adalah perlawanan gitu, maksud walaupun itu adalah kata tapi memiliki relasi di antara kedua kata tersebut gitu. Oke, lanjut latihan soal sinonim teman-teman. Oke, mungkin ini waktunya lebih sebentar, di 45 detik ya. Maaf. Wah, ya aku tadi salah pencet ini maksudnya. Oke, aku mau nyoba kalian jawab di 45 menit. Jawabnya di kolom chat, dimulai dari sekarang. 45 detik maksudnya, astagfirullah. Oke, waktunya udah habis. Kita lihat jawabannya. Sebentar. Nah, tuh jawabannya D, tiap-tiap. Ini banyak yang jawab bener ya. Siapa aja nih? Aku mau, wow, ini ada Sasha, Yusril, Sarafina, Teresa, Nazifa. Keren, kalian keren. Kasih tepuk tangan buat kalian sendiri dong. Kasih lihat. Keren. Ini jangan lupa untuk apa sih? Untuk sinonim antonim ini juga termasuk yang harus lebih banyak baca ya, karena nanti juga bisa juga kalian di UTBK bisa dapat kata yang lebih asing gitu. Jadi agak susah lah buat nebak apa sih anonimnya atau sih apa sih sinonimnya gitu. Jadi di BPU ini soal-soalnya juga ya kita harus lebih banyak membaca dan memahami isi bacaannya tersebut gitu. Oh, sebentar, aku mau lanjut.
ada latihan soal kedua. Oke, latihan soal. Sekarang latihan soal antonim. Waktunya sama, 45 detik. Jawabnya di kolom chat ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Baru Yusril yang jawab. Marah. Oke, ini perlu diingat ini adalah antonim, ya, bukan sinonim lagi. Kita lihat jawabannya. Bentar. Bukan. Oke, kita cek ya. Ya, betul. Senang. Kenapa senang? Dalam KBBI, gusar itu artinya adalah marah ya. Lawan kata marah adalah senang. Oke, mungkin Yusril mengira ini adalah sinonim. Jadi, kalau misal sinonim betul ya, marah. Tapi ini adalah antonim, lawan kata. Oke, keren. Pokoknya untuk Teresa, keren. Jawaban kamu bener. Gue tepuk tangan buat Teresa. Ah, lanjut. Nah, udah beres guys. Ternyata kita cuma ada segini. Kalimat pematerian hari ini cuma ada 3 berarti ya. Aku untuk di akhir sesi ini mungkin aku mempersilakan kalian untuk bertanya ke aku, karena aku mencoba menjawab dengan sepengalaman aku gitu. Boleh silahkan ditanyain, boleh ada yang raise hand ataupun boleh tanya di kolom chat. Silahkan, barangkali ada yang belum dimengerti. Mungkin dari inti kalimat tadi yang apa sih, gagasan utama, terus makna, ataupun sinonim antonim. Ada nggak yang mau bertanya? Aku persilahkan, karena udah habis untuk pemateriannya. Anggun, boleh silakan. Ini bukan tentang pertanyaan juga, cuman aku ada soal yang siapa tahu mau dibahas. Ini tentang materi juga hari ini, makna lain dari yang tertulis. Maaf, caranya kurang jelas. Boleh ditinggiin nggak? Maksudnya agak dijelas gitu. Soalnya agak diperbesar. Aku ini bukan mau tanya materinya, cuman aku mau ngasih soal, siapa tahu mau dibahas gitu loh Kak. Soalnya Iya. mumpung sama gitu loh pembahasan materinya. Apa soalnya? Ini gimana aku ngirimnya Kak? Oh, gimana ya ngirimnya? Boleh ke Kak ini aja kali. Siapa namanya? Kak Haden. Ntar Kak Haden share screen bisa? Atau share screen gimana sih? Apa aku Oh, kirim ke grup? kirim ke grup. Boleh deh nanti Kak Haden boleh kirim ke aku. Iya, Oke, segera kirim Anggun, segera. ya Kak bentar.
Apakah benar? Apakah terlihat? Oh, lihat Kak. Darahnya sebenarnya makna lain. Oh, ini tentang makna ya. Sebentar aku coba baca dulu ya. Kalimat Iya, menurut Kak. kalian dari yang tertulis. Hmm. Mau teman-teman ini agak lama ya bacanya, harus dipahami dulu. Aku udah lama nggak ngerjain UTBK jadi gitu. Mau teman-teman aku kayaknya untuk soal ini tuh aku belum paham betul. Aku terakhir UTBK 2 tahun yang lalu, jadi gimana ya? Karena sebelum saya maupun nasi goreng untuk sini dengan nasi goreng. Gimana ya? Mungkin aku bisa jawab di next class ya, karena aku untuk materi ini aku belum mendalami betul untuk soalnya. Maaf banget, karena aku juga masih mahasiswa dan udah 2 tahun lalu aku nggak nggak banyak itulah nggak banyak recall tentang materi SNBT. Jadi aku belum belum bisa jawab. Jadi aku maaf banget buat Anggun, maaf banget. Nanti aku coba itu ya jelasin di next class. Aku bakal simpan soalnya, jadi aku bakal coba jawab nanti. Hmm, mungkin ini ya. Maaf banget. Jadi intinya itu apalagi ya yang mau ditanyakan, mungkin aku coba jawab dengan sepengalaman aku. Karena aku juga maaf banget kalau misal ada beberapa yang mungkin aku belum bisa menjelaskan, belum bisa menjawab pertanyaan kalian, karena ya aku juga masih mahasiswa, masih beda 2 tahun dari kalian, dan udah lama aku nggak recall materi SNBT gitu. Oke Kak Haden, boleh. Iya, Kak, nggak apa-apa, santai aja. Kakaknya berarti angkatan 2024 ya? Iya, aku angkatan 2024. Wow. Betul. Jurusan apa, Kak? Aku sosiologi. Oh, Iya, sosiologi. Di sosiologi. university mana? Unpad, aku Unpad. Oh, Unpad. Good, Iya, good, Unpad. good. Keren. Ada yang mau masuk Unpad nggak? Gak dibulin di luar kota, Kak. Kenapa? Gak dibulin di luar kota. Oh, ngumpulin di luar kota. Ih, sama banget. Aku juga sebenarnya Unpad bukan, sebenarnya Unpad juga bukan salah satu, bukan itu ya, dream universitas aku. Maksudnya pilihan kedua lah termasuknya Unpad itu,
karena aku tuh sebenarnya pengen ke UI, sedangkan rumah aku tuh di Bandung, jadi dekatnya tuh ke Unpad gitu. Kalau ke UI kan aku harus keluar kota gitu. Jadi aku ke Unpad. Tapi alhamdulillah aku enjoy sih di Unpad. Karena ya ternyata semenyenangkan itu kok di Unpad. Dan yang nggak kita pengen itu adalah yang terbaik gitu teman-teman. Jadi kalau misal kalian, misal nanti suatu pas saat pas mungkin ternyata kalian nggak dapat dream universitas kalian dan dapatnya di univ lain, itu mungkin bisa salah, ya gitulah, kadang ada sesuatu yang tidak sangka gitu, ternyata itu adalah baik untuk kalian begitu. Apalagi ya, bahas apa lagi ya, jujur aku bingung banget nanti ya untuk lanjutan materinya. Jadi aku tuh mendalami materi yang mau aku jelaskan saat ini aja gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu, yang lain-lainnya aku belum mendalami banget, jadi maaf banget buat pertanyaan yang kurang bisa aku jawab gitu. Apa ya? Kalau menurutku mengandung makna yang tadi itu nasi goreng Tiongkok itu Tiongkoknya kalau enggak di selera. Kalau menurut aku Kak, coklat yang titik-titik selera. Menurut aku itu, tapi nggak tahu ya. Soalnya aku kan SMA-nya sebenarnya actually di Rusia kan kelas 10 sama kelas 11. Jadi kalau di Rusia sendiri itu bahasa itu ya mirip-mirip, maksudnya kayak ada kiasan, ada nama kayak gitu gitu. Dan kenapa aku milih Tiongkok kayak itu kan negara Cina, orangnya itu Tiongkok gitu. Aku milih itu. Tapi di sini juga ada selera. Selera itu kayak konotasi nggak sih? Makna konotatif gitu. Tapi kurang tahu juga sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih advance di bahasa Indonesia or in this like that gitu. Ini bahas yang soal ini ya, selera. Betul selera. Nah, selera itu yang berapa berarti? Ini kalimat ke-6 Kak. Nasi, aku nggak bisa ini ya. Ini yang ada titik-titik, hal ini membuat bla bla bla. Nasi goreng Indonesia identik dengan warna coklat yang titik-titik selera. Di samping itu nasi goreng Indonesia lebih banyak mengandung rempah dan bumbu. Itu. Oh iya, mungkin bisa itu salah satu juga. Tapi masalahnya ini tuh nggak masuk dalam opsi gitu, jadi aku bingung juga gimana ya. Makanya aku juga tadi jujur banget pas baca, ini mana ya, aku bingung banget. Kita diskusi ya. Oke. Kalau menurutku itu nomor 5, kalimat 5. Karena seiring dengan berjalannya waktu, nasi goreng lebih dikenal sebagai ini bisa diartikan sebagai asimilasi, Kak. Nah, itu bisa juga. Jadi Maaf banget. menurutku Silakan Kak itu Aden. ada lebih dikenal, ada asimilasi. Hmm, Kalau coklat itu emang warnanya coklat, Yusril. Jadi kayaknya enggak deh. Iya, Karena tapi nasi goreng kan memang di Surabaya nasi goreng warna merah. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Haden ya. Makasih pokoknya udah membuka ruang diskusi. Oh, ini yang kecil-kecil itu kalimatnya ya, ada 5, 6, kecil banget. Iya, 1, Iya sih. 2, 4, 5. Betul. guys. Jadi yang bisa Iya, diartikan dua 7, makna. sorry betul. Kalimat nomor 7. Ya. Oke, mungkin udah coba dijawab oleh Kak Haden tadi. Sebenarnya Kak Haden ini juga lebih senior ya daripada aku. Kak Haden ini udah, setahu aku tadi ngobrol ternyata udah semester 7. Mungkin Kak Haden lebih senior gitu. Makasih banyak Kak Haden udah bantu aku jawab. Untuk lebih jauhnya kalian bisa ke ChatGPT kok. Bisa lewat ChatGPT. Ada. Tapi harusnya bener sih, harusnya bener. Aku anak bahasa kok. Jadi Oh iya. Bahasa apa, Kak? sastra Inggris. Wow, good. Keren. Kuliah di Ya, mana?
Soalnya ini pada kayak kenalan itu tuh gak kayak nyebutin university-nya di mana, jurusannya mana gitu loh kakak. Jadi kita kurang. Hmm. Tapi it's okay. Kan udah kok di IG kok. Kamu nggak nge-follow IG kali. Masa ya, lihat doang. Oh, Kak Balkis Unpad ada. Oh, oke. Oh, iya, iya, iya. Nggak pernah lihat. Jarang mainan IG. Boleh di follow IG-nya gitu. Kalau Yusril, kalau di follow IG-nya berarti siapa namanya? Nama IG-nya Kak, namanya @hazel kalau nggak salah. Kak, ayo kita followan, Kak. Kenapa? Followan IG. Sudah, kakak. Kelihatan tidak. Saling mutualan IG. Oh iya, boleh dong nonton Mantap, IG. mantap, mantap. Oh iya, sebenarnya aku juga buka ruang pertanyaan buat kalian lewat DM IG sebenarnya ya, karena mungkin kalau misal full di kelas ini apa ya? Mungkin aku juga waktunya kurang dan bisa juga mungkin aku belum mendalami materi itu, jadi aku nggak mau jawab asal-asalan itu, takutnya sesat ya ke kaliannya. Jadi kalau misal ada mau pertanyaan, boleh DM IG aku sebentar. Aku tulis di kolom chat ya. IG aku ntar langsung follow back kok, tenang aja. Kalau misal tanyain juga boleh, boleh tanyain pokoknya ke aku boleh kok. Tapi tetap di konteks PPU ya, atau mungkin mau nanya seputar PTN atau seputar Unpad boleh juga. Nah, Kak, ini kalau aku ikutan di akun pribadi boleh nggak? siapa? Kalau Ini aku lagi. ikutan nge-follow pakai akunku boleh nggak? Oh, boleh, boleh Kak. Boleh, silakan. Oke, teman-teman. Apalagi ya Oke kali kira-kira ya, kita tutup kali ya. mau ditutup atau mungkin ada pertanyaan tapi masih seputar PTN dan PPU. Tapi materi hari ini aja ya, soalnya materi-materi yang lainnya tuh aku agak belum aku pahami banget gitu. Aku udah lama nggak recall materi-materi SNBT, PPU juga gitu. Oke, mungkin kalau misal mau ditutup juga boleh sih. Jujur udah habis banget. Atau mau latihan soal lagi? Ini latihan soal lagi, kalian mau? Nggak mau ya? Atau mau? Boleh, kakak. Aku udah follow Kak. Oke, makasih. Nah, aku langsung follow kok. Aku lagi buka HP. Dan mau sih Kak, mau. Kok kalian rajin sih? Oke, sebentar ya. Aku nyoba nyoba latihan soal. Mungkin 1 sampai 2 soal aja karena emang waktunya bentar lagi. Udah mau habis. Tapi ini ada beberapa latihan soal yang ntar aku cari dulu ya. Nah, mungkin ini ya bisa di gagasan utama. Ntar aku ganti screen-nya, aku ubah dulu ya. Maaf, maaf. Hmm. Nah, ini soalnya masih nyambung untuk materi hari ini. Nah, ini mana sih tadi? Ini ya. Nah, tentang teks 2. Dan soalnya di nomor 11. Gimana ya? Kelihatan nggak? Nah, gitu. Oke, kita bolehlah latihan soal dulu buat kalian. Waktunya mungkin sama ya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Dijawabin di kolom chat.
Jelaskan ya. Komentarnya nggak bisa dihapus ya? Nggak apa Nggak bisa Yusril. It's okay. Oke, waktunya habis. Lihat dulu. Siapa ini yang udah jawab? Oh, bentar. Oke, Yusril jawab C. B ya? B. Yusril jawab B. Anggu jawab B, mostly B ya? Oke, ternyata pas aku lihat dari pembahasannya, ternyata emang benar. Jawabannya B. Ini ada eh, di sebelahnya adalah pokoknya di pembahasannya ada. Jadi aku punya materi pembahasannya juga dan benar jawabannya B. Seperti yang kalian lihat di sini tuh di kalimat di paragraf akhirnya itu nggak ada kata simpulan ya. Berarti bisa didapatkan bahwa ini si kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, yaitu ya, orang yang lebih tua selalu dikenal dengan salah satu kelompok dengan risiko kematian tinggi akibat COVID-19. Nah, dari situ juga langsung kan ketemu adalah jawabannya kan B. Iya, karena kalimat utamanya itu ada di awal. Pokoknya intinya kalau misal di akhir nggak ada kalimat simpulan, berarti emang di awal gitu. Kayaknya nggak mungkin juga di tengah-tengah sih. Oke, teman-teman. Terima kasih udah jawab. Keren pokoknya yang udah semangat banget untuk kontribusinya dalam kelas ini. Maaf banget kalau misal aku belum maksimal buat menjelaskannya untuk pemateriannya. Mungkin kalian masih merasa kurang buat apa ya, mungkin materinya kok dikit banget, cuma 3, mungkin misal kalian berpikir gitu. Maaf banget gitu. Tapi kalian bisa DM aku lewat IG ya. Mungkin bisa kasih masukan dari teman-teman, misal Kak tambahin dong materinya, atau mungkin apa ya Kak, mungkin dari cara penjelasan aku lah, ngajar aku mungkin ada yang kurang atau kalian kurang senang gitu, mungkin apa ya, maaf banget, apa ya, misal Kak waktunya buat jawab soalnya terlalu dikit, terlalu sebentar, tambahin dong buat latihan soalnya gitu. Nggak apa-apa sih misal kalian pengen tambahin waktu buat latihan soalnya, cuman aku di sini tuh namanya UTBK kan kita waktunya tuh sebentar ya, apalagi PPU itu emang paling sebentar banget dibanding subtes-subtes yang lain. 20 soal 15 menit, dan itu berarti satu soal itu nggak nyampe 1 menit kan buat waktu buat jawab soalnya. Tapi untungnya di PPU ini maksudnya bisa lah jawabnya, sebenarnya simpel jawabnya, karena satu teks itu bisa buat beberapa soal gitu, bisa nyampein soal bahkan lebih gitu. Terus apa lagi ya, aku mau, oh ya jangan lupa kalau misal PPU biar cepat itu jawabnya tuh langsung, jadi baca soalnya itu jangan baca teksnya dulu, kalian baca soalnya dulu gitu. Kayak tadi
misal gagasan utama dari teks tersebut adalah ini gitu. Jadi kalian nggak lama baca teksnya tersebut, baca paragrafnya tersebut gitu. Jadi langsung ke soalnya dulu, baru kalian cari di bacaannya di teksnya tersebut jawabannya gitu. Jadi lebih cepat gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misal ada saran buat next class aku PPU nanti, bisa di chat di DM ya. Misal kalian ada request nih, misal Kak aku yang ini aku kurang ngerti, boleh nggak dibahas di next class gitu. Oke. Siap Kak, terima kasih banyak. Iya, makasih Sri Aliasa. Makasih teman-teman. Iya, makasih Nabila, makasih banyak pokoknya yang buat hari ini yang udah hadir di kelas aku, makasih banyak. Udah kontribusi banyak. Kalian ramai banget di room chatnya ini.